Halo para bos cuy, apa kabarnya? Bagaimana? Sudahkah kalian mendapat gelar beban keluarga? Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan merangkum sebuah cerita sejarah Indonesia. Film ini berjudul Perburuan yang diperankan oleh Adipati Dolken, menceritakan tentang sebuah pemberontakan Indonesia kepada pendudukan Jepang karena Jepang melakukan berbagai hal di luar batas. Mereka berjuang bertaruh nyawa demi membela hak mereka sebagai bangsa yang merdeka. Tidak usah berlama-lama lagi karena saya hendak pergi mengambil bansos. So, let's watch this video. Jepang membentuk peta, yaitu pembela tanah air pada tanggal 3 Oktober 1943 dengan janji Indonesia akan merdeka. Setelah 2 tahun berdiri, peta melakukan pemberontakan. Di awal film kita melihat dua pemuda sedang latihan, yang satu berasal dari Indonesia dan satu lagi berasal dari Jepang. Pemuda Indonesia mampu mengalahkan pemuda Jepang yang padahal kegiatan tersebut berasal dari Jepang. Pemuda dari Indonesia itu bernama Sudanko Hardo, kita panggil saja Hardo. Yang di sampingnya adalah Sudanko Dipo, kita panggil Dipo. Dan yang baru datang bernama Sudanko Kartiman. Mereka membahas akan melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Jepang di suatu daerah bernama Daidan. Perempuan yang sedang mengajar ini bernama Ningsih. Ningsih adalah tunangannya Hardo, dan mereka menghabiskan waktu berdua di sebuah sawah. Pada malam hari, Hardo sebagai pemimpin pasukan mengatakan kepada bawahannya untuk melakukan penyerangan. Namun ada salah satu di antara mereka yang tidak ikut. Bukan kepada penindas itu. Bangsa seperti apa kita ini? Siap! Setibanya mereka di perjalanan, para tentara yang berada di bawah pemerintahan Jepang menyerang mereka dan terjadi tembak-tembakan. Hardo dan pasukannya lari ke dalam hutan untuk bersembunyi. Keesokan harinya, para pasukan dari wilayah lain yang dipimpin Sudanko Supriyadi keberadaannya telah diketahui oleh Jepang. Dan Jepang mengatakan akan memberikan mereka kehidupan yang layak apabila mereka mau bekerja sama dengan mereka. Sedangkan Sudanko Supriyadi sendiri pergi menghilangkan stres tidak tahu entah kemana. Sedangkan di divisi Hardo, mereka bersembunyi di dalam goa. Mereka berpisah dan meninggalkan Hardo sendirian. Nah, kita pasti bertemu lagi. Ini adalah ayahnya Hardo. Ayahnya adalah seorang wedana di Daidan, atau seorang petuah di Daidan, dan ibunya Hardo sedang mengalami sakit parah. Ayahnya Hardo mencari keberadaan anaknya yang sudah menghilang, namun hasilnya nihil. Sedangkan Hardo yang berada di dalam goa sudah mulai berhalusinasi dan berbicara dengan dirinya sendiri. Ia juga sudah gondrong, brewok seperti orang yang tidak terurus. Pada pagi harinya, ia keluar dari dalam goa dan melihat banyak sekali mayat warga berserakan, dan mayat para tentara pejuang digantung di pohon. Pada saat Hardo sedang di kerumunan jagung, ada seorang lurah yang mengenalnya dan mengajaknya pulang. Namun Hardo sadar ini adalah sebuah jebakan, karena mulai dari pemberontakan kemarin, Jepang mencarinya dan ingin membunuhnya karena sudah melakukan pengkhianatan kepada Jepang. Dan Hardo tetap memilih untuk pergi. Dan Hardo sudah pulang ke rumah. Setelah kejadian itu, ada salah satu informan mendatangi Shido Kandono, yaitu pemimpin pasukan Jepang di Daidan. Dan ini Karmin, orang yang tidak ikut bersama Hardo kemarin yang ingin melakukan pemberontakan. Informan tersebut mengatakan telah melihat Hardo. Hardo masuk ke sebuah gubuk yang berada di antara jagung. Dia beristirahat di sana. Kita melihat ayahnya Hardo sedang bermain judi. Hardo panik karena ada seseorang yang datang dan ternyata itu adalah ayahnya yang telah selesai bermain judi. Ayahnya berkata, "Suaramu persis seperti anakku." Ayahnya tidak mengenal Hardo karena penampilan Hardo yang sekarang sangat berantakan dan tidak terurus. Namun Hardo mengetahui bahwa itu adalah ayahnya.
Penglihatan ayahnya juga sudah mulai kabur karena sudah menua, jadi tidak bisa melihat dengan jelas siapakah orang yang berbicara dengannya. Anakku hilang, istriku sudah meninggal, jabatanku dicopot, dan aku tinggal di sini sekarang. Mendengar hal itu, Hardo sangat syok karena mendengar kabar bahwa ibunya sudah meninggal. Di sini lain, Sindokandono dan pasukannya menelusuri tempat para gelandangan dan mencari keberadaan Hardo di sana. Namun mereka tidak menemukannya. Sampai Raden Hardo tertangkap dan dipenggarai. Pada waktu ayahnya Hardo memasak jagung, ternyata para pasukan Jepang sudah masuk ke kerumunan jagung, ingin menghampirinya. Ayahnya khawatir dan berniat ingin memberitahukan hal tersebut kepada Hardo. Namun Hardo sudah lebih dulu bergerak untuk kabur dari situ. Para pasukan Jepang tidak bisa berbuat apa-apa karena ayahnya mengatakan sudah sangat lama tidak bertemu dengan Hardo anaknya. Pada akhirnya mereka pergi meninggalkannya. Sindokandono menyiksa lurah karena ia memberikan informasi yang tidak valid, dan lurah tersebut melibatkan anaknya Siningsih karena Sindokandono bertanya siapakah orang yang dekat dengan Hardo. Karmin memarahi lurah tersebut karena sudah melibatkan putrinya. Namun lurah tersebut mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut karena Karmin tidak suka dengan Hardo. Mereka menganggap Karmin adalah seorang pengkhianat dan malah tunduk kepada Jepang. Keesokan harinya para pasukan Jepang memeriksa kantor Nishi dan tidak menemukan apa-apa. Sedangkan Hardo, ia datang ke bawah jembatan di mana para gelandangan tinggal di sana. Ia melihat bahwa Dipo berada di sana dan menyamar sebagai gelandangan agar tidak ditangkap oleh pasukan Jepang karena sudah melakukan pemberontakan. Dan tiba-tiba Kartiman datang yang menyamar sebagai gelandangan juga, memberitahukan informasi bahwa mereka akan merdeka sebentar lagi karena Jepang sudah kalah di beberapa wilayah. Dan yang jelasnya adalah Jepang menarik mundur dari Indonesia karena Hiroshima dan Nagasaki hancur dibom oleh para sekutu. Namun keberadaan mereka bertiga diketahui oleh pasukan Jepang. Alhasil mereka dikejar. Sedangkan Karmin mendatangi Ningsih di rumahnya dan mengatakan bahwa Ningsih adalah tahanannya sekarang. Ningsih ditahan oleh pasukan Jepang sampai Hardo ditemukan. Namun Karmin mengatakan cepat atau lambat aku akan melakukan sebuah permintaan maafku kepada Hardo dan yang lainnya karena tidak ikut dengan mereka waktu itu, dan sekarang aku akan melakukannya sendiri. Hardo, Dipo, dan Kartiman sudah terkepung dan tidak bisa kemana-mana lagi karena pasukan Jepang sudah membuat mereka terpojok. Sindokandono datang ke rumah Ningsih dan membawa ayahnya Ningsih juga, dan rencananya mereka akan dibawa dan dijadikan tawanan. Namun para warga sekitar berteriak gembira karena mendengar kabar bahwa Soekarno telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Bertepatan dengan hal itu, Hardo datang menemui Sindokandono. Sindokandono tidak bisa berbuat apa-apa karena Indonesia telah merdeka. Para warga berantusias ingin membunuh Sindokandono. Namun ia malah menembaki beberapa orang yang ingin mendatanginya. Dan tiba-tiba Karmin menahan tangan Hardo dan menjatuhkannya. Dipo yang sudah kepalang emosi langsung mengambil pedang dan memenggal kepala Sindokandono. Setelah itu Dipo ingin memenggal kepala Karmin juga karena dianggap sebagai pengkhianat. Namun Hardo menahannya. Alhasil Dipo tidak jadi memenggalnya. Karmin memberikan dirinya kepada warga untuk membunuhnya. Namun lagi dan lagi Hardo menyuruh para warga untuk bubar. Di scene akhir kita melihat Ningsih terkena tembakan nyasar Sindokandono sewaktu Karmin menahannya, dan berakhir pada Ningsih harus meninggal dunia karena pendarahan yang cukup parah. Sedangkan Sudankop Supriyadi sampai saat ini keberadaannya masih menjadi misteri karena tidak ada orang yang menemukannya atau pernah melihatnya sampai sekarang. Selesai. Bagaimana filmnya menurut kalian? Seru bukan? Ini adalah salah satu film perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Contohlah mereka yang mempunyai nyali dan tidak takut mati demi membela negara kita. Namun sekarang hanya ada beberapa orang yang mempunyai jiwa patriot karena melihat situasi kondisi negara kita yang sekarang hanya diberikan uang saja sudah bisa membuatnya tunduk. Susah emang, Kima.
Baik, sampai sini dulu perjumpaan kita. Tolong kesehatanmu dijaga ya. Jangan bebal, jangan angkuh, jangan merasa sok hebat. Cukup lakukan apa yang seharusnya dilakukan. Memberontaklah bila diperlukan, tapi jangan anarkis. Saya dan seluruh jajaran yang mengharapkan bansos pamit undur diri dan mengucapkan selamat bermalas-malasan. And the last, don't forget to subscribe. Peace.